Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Bogor Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini melemah 0,5% sih dibandingkan penutupan kemarin ya, tapi setidaknya berhasil bertahan di atas 6600, di 6600-an. Enggak di bawah 6600. Setidaknya itu, tapi masih inside bar juga. Jadi candle hari ini dan kemarin berada di dalam range candle tanggal 11. Butuh naik ke atas 6658 untuk uh, memperbesar peluang rebound setidaknya ke 6900 6900 6950, mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan tutup gap. Kurang lebih sih seperti itu. Sisanya masih sama, IHSG masih di area support, dan kalau nggak rebound malah memperbesar peluang untuk breakdown IHSG, malah peluang untuk breakdown 6,5 makin gede kalau nggak rebound terutama dalam waktu dekat di minggu ini, sisa Jumat besok berarti ya, minggu ini atau di waktu dekat di minggu depan. Februari sisa minggu depannya masih ada sih, itu sih. Dan sisanya masih sama, stay safe dulu aja, tetap uh, tetap pasang stop loss buat yang lagi trading, pasang trailing stop, dan jangan lupa jualan kalau udah cuan ya. Dan disarankan sih selama belum enak marketnya, tradingnya jangka pendek dulu aja, nggak apa-apa gitu ya. Kemudian muncul berita kalau Filipina itu mau stop ekspor nikel. Sebelumnya sih Indonesia udah melakukan hal yang sama ya. Jadi Filipina ini salah satu produsen biji nikel terbesar di dunia lah, yang kalau Indonesia yang paling gede. Indonesia gede, Filipina salah satu yang paling gede. Kemudian dia baru-baru ini ngumumin kebijakan ngelarang ekspor nikel. Belum efektif sih. Rencananya Juni baru dia akan stop ekspor nikel. Itulah ya. Rencananya Juni dia pengen stop ekspor nikel. Menurut sumber berita ini masih akan digodok di undang-undangnya. Nah, kalau emang keputusan stop keputusan ngelarang ekspor nikelnya ini mirip seperti Indonesia di tahun-tahun kemarin di 2014. Dia mau ngembangin proyek industri hilirisasi di sektor nikelnya. Jadi mirip lah ya sama Indonesia. Nah, kalau misalnya ntar Filipina jadi stop ekspor nikel dan Indonesia sudah melakukan hal itu, apa yang terjadi terhadap supply nikel global ya, secara teori berkurang supply-nya, dan secara teori juga supply berkurang akan mempengaruhi harga juga. Jadi larangan ekspor dari Filipina nanti juga kalau kejadian beneran, kalau terjadi ya, kalau disahkan ya, jadi nanti akan diperkirakan juga bisa berdampak langsung pada pasokan nikel global yang nantinya akan mempengaruhi harga nikel. Dan kalau pasokannya berkurang, supply-nya berkurang, permintaannya nggak usah nambah deh, tetap aja, berarti kan harga bisa naik gitu ya. Tapi ada satu ada satu catatan yang harus diingat. Kalau misalnya tapi catatannya adalah beberapa negara misalnya kayak Cina nih. Cina itu bergantung impor nikel ya. Cina itu masih bergantung impor nikel misalnya sama si Filipina. Nah, kalau Filipina stop impor nikel terus Cina belum nemu gantinya, atau Cina nggak bisa menuhin kebutuhan nikelnya, otomatis produksinya di sana yang berhubungan dengan nikel itu akan terhambat, dan itu juga akan mempengaruhi di ekonominya juga. Kalau Cina turun, itu juga akan bisa ngaruh ke Indonesia juga, ke market Indonesia juga. Kurang lebih kayak gitulah cocok hubungannya. Kemudian kalau harga nikel dunia naik, saham-saham atau saham emiten apa aja yang bisa diuntungkan?
Ya, seperti yang kita tahu, saham-saham emiten nikel di sini ada Antam, MDKA, Inco, Harum, terus MBMA, terus NCKL itu ya. Kita akan bahas satu-satu. Kita akan bahas saham si pernikelan itu satu persatu. Pertama kita bahas Antamnya dulu lah. Dari sisi chartnya dulu aja ya. Kita lihat respon marketnya. Berita ini sih muncul dari kemarin ya, terus hari ini ada yang nyundul lagi beritanya. Dan Antam hari ini menguat 5,4%. Entah menguatnya beneran dari sentimen berita dari Filipina ini atau yang lain. Yang jelas market merespon harga saham Antam hari ini ditutup menguat 5,4% di 1470. Buat yang lagi pegang barang happy, buat yang belum punya barang nggak usah berkecil hati dulu, nggak masalah sih. Mungkin bisa incer area-area sekitar 1400 atau 1420 dengan stop loss di bawah 1355 kalau misalnya masih minat pengen incer Antam. Tapi yang perlu diperhatikan adalah si Antam ini strukturnya masih turun ya, masih downtrend ya. Begitu dia ternyata turunnya tajam banget, dalam banget sampai tutup di bawah 1175 itu lanjut bikin boss, berarti strukturnya lanjut downtrend gitu. Terus berikutnya Inco ntar aja belakangan. MDKA juga hari ini ditutup menguat 11%, tutup di 1670. Bagus sih. Dan kalau kita anggap candle tanggal 14 Januari yang tutup di 1635 ini adalah fix, jadi confirm bikin setup, maka kemarin waktu koreksi ke 1400 itu ngambil area entry, dan hari ini naik OTW ke target TP1 di 1820-an ya. PR-nya ya harus breakout 1700 dulu. Jadi buat yang udah punya MDKA bisa di hold dulu lah ya, selama nggak ke bawah 1330 masih aman. Yang perlu dicatat lagi, si MDKA ini strukturnya juga masih downtrend, masih turun. Pullback terakhir sebagai inducement itu masih di atas. Ini karena ini inside pair ya. Ini inside pair, jadi pullback terakhir sebagai inducementnya itu ada di 2030. Jadi kalau berhasil naik ke atas 2030, dia ada peluang naik lebih tinggi, retracement naik lebih tinggi gitu maksud saya, dengan target full cycle-nya dari setup ini ada di 2600-an. Kemudian saham berikutnya ada MBMA. Hari ini ternyata tutupannya di 392 ya. Tadi sih sempat naik sampai ke 408. Cuman ya kempes lah jadi indecision. Saya nggak terlalu tertarik dengan kondisi atau kondisi penutupan terakhir si MBMA sekarang sih. Saya lebih pilih MBMA nungguin, lebih enak kalau ada swing low baru turun ke bawah 360 ya. Ini enak lah, karena ini juga strukturnya masih downtrend, terus pullback terakhir sebagai inducement itu masih di 448. Ini inside bar, jadi sampai sekarang belum ada setup sih, atau mau dianggap ini jadi setup dominant break. Kalau dianggap begitu ada, tapi kurang kuat ya, dan targetnya udah disamperin juga 386. Nah target di 402 udah disamperin sih, makanya tadi kempes. Pagi-pagi waktu live trading di Instagram live di Instagram tadi dibahas sebelum nyampe 400-an sih, ini berpotensi tes area 402. Udah sampai, dan saya pilih dia ada swing low baru dulu, terus naik, syukur-syukur naiknya bisa ke atas swing lower high terbaru ya. Kalau ini ada swing low lagi tanpa bikin high baru, berarti kan 408 ini adalah swing lower high terbaru gitu. Jadi buat yang sih dulu lah, saya pilih MBMA nya kayak gitu. Kemudian Harum sebenarnya cukup menarik sih, meskipun sama-sama downtrend juga.
Posisi dia sekarang lagi di area order blocknya yang saya kasih tanda hijau ya. Ini cukup jauh. Jadi kalau misalnya minat, si Harum ini bisa dibeli. Bukan untuk beli yang disimpan terlalu lama karena pertama emang masih downtrend ya, belum ada tanda-tanda atau sinyal yang cukup kuat mengindikasikan dia bullish reversal, belum ada setup yang enak. Setidaknya dia berhasil tutup di atas 900 atau naik ke atas 910 baru enak sih Harumnya. Tapi kalau misalnya beli, hitungannya ini low risk karena stop lossnya di bawah 786. Cuman low risk belum tentu win rate-nya tinggi, jadi diatur size-nya. Kalau bisa misalnya minat beli Harum jangan terlalu banyak dulu lah ya, nitip sendal dulu nggak apa-apa ya. Kemudian berikutnya ada NCKL juga nikel. Yang ini justru malah belum ada tanda bullish reversal, belum ada tanda sinyal BOW, bikin all time low malah. Saham yang IPO sudah setahun nggak sih? Udah ya, berarti ya udah setahun dia. Udah setahun lah IPO. Belum ada tanda-tanda rebound, jadi saya belum bisa ngomong banyak sih si NCKL. Itu paling kurang lebih. Dan kalau misalnya masih ada yang belum dibahas saham pernikelan, silakan tulis di kolom komen di bawah ya, kalau pengen dibahas. Lanjut, sekarang kita bahas rekomendasi saham. Kok rekomendasi sih? Saham yang masih ada di dalam watchlist, masih ada beberapa ya. Yang masih ada di dalam watchlist itu pertama AADI. Terakhir masuk rekomendasi untuk tanggal 13 Februari. Terus buat yang udah punya barang, udah dibeli, udah dapat barang, stop lossnya itu di bawah 7725. 7725 stop lossnya di bawah 7725 karena belum kena stop loss ya di hold. Dan targetnya di 9.000-an dulu ya. Jadi buat yang udah punya barang di hold dulu. Terus yang berikutnya ada Bank Negara. Bank Negara juga masuk ke rekomendasi tanggal 13 Februari sih. Strateginya ngantri di 4170. Hari ini tutupan melemah 1,2% di 4250 dan tadi sempat turun sampai ke 4210. Jadi belum dapat barang karena ngantri di 4170. Antriin dulu aja sih ya si Bank Negaranya, karena kemarin ini masuk rekomendasi karena ada sinyal BOW dan ada bullish divergence. Mau manfaatin peluang reboundnya, peluang technical reboundnya ini aja sih. Jadi karena yang mau diambil peluang itu adalah peluang technical rebound supaya stop lossnya atau risikonya nggak terlalu gede, maka antri aja di area yang cukup dekat dengan risikonya ya. Tuh, maksudnya area yang risikonya kecil. Next ada Bull. Bull ini juga masuk ke rekomendasi tanggal 13 Februari. Strateginya beli ngantri 129. Udah dapat barang hari ini ya. Kemarin masuk rekomendasi karena ya kalau kita pakai persen band ada kecenderungan uptrend sih. Persen bandnya arahnya cenderung ke atas beberapa bulan terakhir ya. Dua bulan terakhir lah, 2-3 bulan terakhir. Kemudian ada sinyal BOW, jadi boleh dibeli. Stop lossnya cukup kalau tutup di bawah 124 aja, dan targetnya nggak ambil target terlalu banyak dulu di 142. Kalau misalnya belum punya barang dan minat beli bull besok bisa dibeli itu ya. Stop lossnya masih sama di bawah 124. Lanjut ada Cepin. Nah si Cepin sayangnya melemah 1,5% setelah dapat barang. Strateginya waktu itu beli di closing kemarin deh, seingat saya. Maksudnya di closing tanggal 12, di closing tanggal 12 itu di 4.600. Sempat naik tadi pagi sih, sempat setelah ambil order beli sempat naik, tapi ternyata tutupan turun. Selama nggak tutup di bawah 4,5 nggak apa-apa, di hold dulu aja lah. Jadi kalau misalnya turun dan tutup di bawah 4,5 exit dulu ya. Itu. Lanjut ada Astra, saham yang masuk rekomendasi kemarin nih.
Rekomendasi kemarin tuh beli di 4600 atau 4590. Harusnya hari ini kalau misalnya ngantri di 4600 dapat sih. Kalau misalnya belum dapat, tadi udah diingetin buat yang minat beli Astra boleh dibeli. Tadi diingetin waktu market lagi jalan. Dan hari ini tutup menguat tipis 0,4% setelah tadi turun sempat sampai ke 4600. Jadi kalau total dari low ke harga sekarang lebih dari 0,4%. Sebenarnya ini strukturnya masih downtrend, tapi karena sudah ada inducement, retracement dimulai dan ada setup, maka kita bisa incer belinya di area-area beli yang cukup low risk ya. Di pre-entry 4590, area entry-nya 4430, stop loss-nya di bawah 4290. Itu. Kemudian berikutnya ada PSAB. Si PSAB ternyata hari ini melemah 2,9%, tutup di 270. Inside bar sih candlenya. Jadi kalau misalnya udah punya barang dan masih mau hold, khawatir turunnya tiba-tiba tajam gitu ya, pasang elite sell di bawah 266. Jadi di 264 atau 262 nggak apa-apa lah. Karena kan waktu itu belinya di 246 atau 244 ya. Yang ngantri 246 kayaknya sih udah dapat, atau paling nggak yang dapat barang di setidaknya di 250 atau lebih bawah. Kalau misalnya turun ke bawah 266 dan kejual di 264 atau 262 kan masih untung, masih cuan, dan bisa diantriin lagi di 264. Itu strateginya dengan stop loss di bawah 206 ya. Lanjut ada BSDE yang hari ini tutupan bagus, menguat 4,6% setelah tadi sempat turun ke bawah 870. Jadi sebelumnya itu pernah ada rekomendasi, pernah ada strategi yang belinya itu di berapa ya, saya lupa deh. Lupa belinya di berapa, yang penting stop lossnya di bawah 870 dah gitu ya. Terakhir itu kalau nggak salah di sekitaran ini di 920. Terakhir saya ingat di 920 ada strategi beli di 920, stop loss kalau closing di bawah 870 closingnya ya. Nah tadi sempat turun ke 855 tapi tutupannya naik di 915. Ini bagus, apalagi ini juga ada sinyal PO ini. Jadi mudah-mudahan berhasil cepetan rebound. Kalau kita lihat struktur internal ya, dari puncak di bulan Agustus sampai sekarang 975 ini udah jadi high valid, dan kemarin waktu turun breakdown 895 itu bikin break structure internal ya. Jadi begitu dia berhasil naik ke atas 975, apalagi tutup di atas 975, ini bagus, peluangnya makin besar untuk lanjut ke sekitar 1100-an gitu BSDE-nya. Kemudian kita lanjut bahas saham yang di request di kolom komen. Yang di request itu ada GJTL. Si GJTL kira-kira gimana, mungkin gitu ya. Kita bahas, kita lihat dulu strukturnya. Struktur eksternalnya masih uptrend sih, tapi lebar-lebar banget. Masih uptrend, dan ini inducement belum ada bos baru ya. High valid di sini gagal di breakout waktu itu, di sweep aja. Nah, kemudian kita lihat view-nya lebih sempit. Anggap aja dari April tahun lalu sampai sekarang lah. Ada kelihatan lebih jelas. Maksudnya range harganya lebih terlihat jelas kalau cenderung sideways. Bawahnya tuh di sekitar area 1025, 1030 ya, sampai 1000 ya, 1030 sampai 1000. Ini order block sempat di towel tapi nggak sempat nyemplung area biru sih, atasnya aja terus naik. Nah kalau misalnya lagi punya barang, sebenarnya batasnya itu di bawah 1000, tapi kan kejauhan ya dari harga sekian, dari harga sekarang maksud saya. Jadi level yang dipantau itu di sini aja, di 1120. Jadi kalau ke bawah 1120 exit dulu, incer di area-area bawahnya. Syukur-syukur kalau ke 1045 atau 1050 atau bahkan 1020 itu boleh beli, stop lossnya baru pasang di
sini di bawah 1000. Paling itu sih. Begitu juga kalau misalnya pengen beli, saya lebih pilih di agak bawah, di area agak bawah belinya. Tapi kalau pengen banget beli sekarang ya stop lossnya nggak usah jauh-jauh dulu, cukup di bawah 11.20 gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Sekarang lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Jumat 14 Februari 2025. Ada 2 saham dulu ya. Karena marketnya ada kemungkinan rebound sih. Tapi tetap harus waspada, dan saham yang kemarin masuk rekomendasi juga masih bisa diliatin, masih bisa dimasukin ke dalam watchlist gitu ya. Saham pertama Avia. Si Avia ini saya ingat pernah masuk rekomendasi di awal Januari atau enggak akhir Desember deh. Udah agak lama memang, jadi di remind aja buat yang lupa atau misalnya udah kehapus ya. Jadi ini sudah ada setup ceritanya. Strukturnya sih memang masih downtrend, tapi karena ada setup, jadi oke lah kita coba ambil peluang technical reboundnya, ambil peluang reboundnya. Ada setup, kemudian sekarang lagi di area beli di antara area pre-entry dan entry ya, close di 380 hari ini. Jadi dan ditambah juga ada sinyal POW juga nih, ada panah hijau. Jadi strateginya via buat yang minat dan belum punya barang boleh beli di 380, stop loss kalau close di bawah 358. Target TP1 masih di 442, 440-an lah ya. Situ 442 lah. Mudah-mudahan lancar ke sana. Yang kedua Inco. Si Inco ini juga menarik, terlepas dari ada berita yang Filipina mau stop ekspor nikel, tapi di sini dari sisi teknikal, pertama dia lagi ada di area order block ya. Kedua, Inco ngomong-ngomong ini balik ke harga beberapa tahun yang lalu. Di bawah 3000, di 2000-an ya, belum 2600-an sih, tapi atau jangan-jangan mau ke bawah 2000. Entahlah ya, tapi yang jelas sekarang dia lagi nangkring di area order blocknya yang saya marking warna hijau ya. Dan inside bar 2 hari ini, inside bar maksudnya 2 hari ini berada di dalam range candle tanggal 11, dan hari ini ada sinyal POW, kemudian ada bullish divergence juga. Sinyalnya kecil sih bullish divergence-nya, dari RSI juga ada bullish divergence kecil, tapi masih berada di bawah area oversold ya RSI-nya. Jadi lebih hati-hati, lebih enak si Inco-nya kalau berhasil naik ke atas 2940 sih sebenarnya. Nah, karena tren harga masih cenderung bearish dan ini manfaatin sinyal POW yang muncul ketika harga masuk area entry yang cukup low risk, maka belinya jangan langsung semua pelurunya dialokasikan untuk beli Inco, dibeliin semua lah ya, sebagian dulu aja, boleh kayak gitu. Dan stop lossnya kalau belinya, kalau misalnya Bapak Ibu minat beli Inco, belinya boleh di 2780, bisa langsung dibeli. Stop lossnya kalau close di bawah 2700. Jadi ini hitungannya luris, dan targetnya nggak terlalu banyak dulu, di sekitar 3200-an dulu aja ya. Mudah-mudahan sih bisa lebih atas, tapi nanti kita bisa hitung ulang targetnya kalau Inco sudah berhasil naik ke atas 2940, apalagi tutup di atas 2940. Itu tadi 2 saham pilihan kami untuk besok hari Jumat 14 Februari 2025. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa klik tombol jempol ke atas dan sebar video ini ke teman-teman yang lainnya jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video dari kami. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.